Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Karustana Family, channel kegiatan ibu rumah tangga. Hari ini aku share video aktivitasku di Ramadan lagi teman-teman. Nah ini aku ngurus sarapan rapipku dulu. Ini sarapannya tuh di halaman depan rumah, sambil ngeliatin kodok di sebelah pagar rumah teman-teman. Jadi kalau habis hujan begini, kalau di daerah tempat tinggalku banyak suara kodok gitu. Organ tunggal gratis nih ya teman-teman. Kemudian nanti aku juga akan ngeganti spray kamar tidurnya Abang Azam, sekalian ngeberesin kamarnya juga, lalu membersihkan ruang tengah, kamar tidur utama, terakhir menyiapkan menu untuk buka puasa gitu teman-teman. Jadi selamat menonton aktivitasnya aku di Ramadan. Nah ini aku udah berada di kamar tidurnya Abang Azam teman-teman, mau ngeganti spray sama mau ngeberesin kamarnya juga. Aku ngerjain pekerjaan rumah tangganya ini tuh udah di siang hari, sekitar jam 2 siang gitu. Pas kecil Rapipnya tuh lagi tidur siang. Paginya tuh nggak sempat karena ada jadwal ngajarin anak-anak tetangga ngaji. Jadi semenjak bulan puasa, jadwal ngajinya tuh dirubah menjadi di pagi hari. Biasanya kalau belum puasa di malam hari gitu teman-teman. Jadi tadi ngajinya tuh dari jam 10 sampai jam 12 lewatan. Nah ini baru jam 2 lewat lagi ngerjain pekerjaan rumah tangganya gitu teman-teman ya ceritanya. Oke lanjut ke aktivitasnya aku lagi ya teman-teman. Nah ini spraynya tuh udah selesai aku ganti dengan motif Doraemon, karakter kartun kesukaannya Abang Azam. Lanjut lagi ini aku ngeganti sarung bantal dan sarung gulingnya juga. Jadi udah hampir 2 minggu spray kamar tidurnya Abang Azam belum aku ganti lagi. Belum sempat, belum ada tenaganya juga teman-teman ya buat ngerjainnya gitu. Nah ini pas ada tenaganya walaupun puasa dikerjain pelan-pelan, kemudian ada waktunya juga, baru ini aku ngeganti spraynya teman-teman. Jadi aku tuh memang udah kebiasaan teman-teman, kalau aku udah ngeganti spray otomatis kamarnya tuh pengen aku bersihkan juga gitu semuanya teman-teman ya. Jadi nggak semata-mata ganti spraynya aja, jadi memang membutuhkan waktu yang lama kan, belum lagi mau ngeganti spray, belum lagi mau ngeberesin kamarnya juga. Jadi kadang aku tuh kalau udah ada waktunya yang pas, kemudian semangatnya tuh ada, baru gitu ya teman-teman aku kerjain. Oke ini tempat tidurnya tuh udah rapi, spraynya tuh udah selesai diganti, sarung bantal dan sarung gulingnya juga udah selesai aku ganti, udah ditata rapi ke atas tempat tidurnya. Ini lanjut lagi ya teman-teman, aku mau menyapu lantai kamar tidurnya Abang Azam. Ini karpetnya tuh aku gulung dulu teman-teman ya. Kemudian ini aku ngecek baju-baju yang digantung sama Abang Azam di belakang pintu. Nah biasanya di sini tuh banyak baju kotornya Abang Azam. Ini nggak ada ya teman-teman, alhamdulillah aman. Ini tuh hanya ada jaket sama celana sarung buat Abang Azamnya sholat gitu, aman. Lanjut lagi, setelah membersihkan di bagian belakang pintu, ini aku menyapu lantainya lagi ya teman-teman. Nah aku membersihin kamar tidurnya Abang Azam ya pas ngeganti spray begini nih teman-teman. Kalau di hari-hari biasanya Abang Azam sendiri yang ngeberesin kamarnya gitu teman-teman. Mulai dari merapikan tempat tidur, kemudian nyapu-nyapunya juga. Yang namanya anak-anak ya teman-teman, kalau disuruh beberes kamar, kadang kalau yang namanya nyapu-nyapu gitu ya, kalau kelihatannya tuh udah bersih, nggak nyapu sampai ke kolong-kolong. Nah ini pas aku ngebersihin sampai ke kolong, banyak sekali ini debu dan sampahnya teman-teman ya. Jadi ini tuh aku sapu sampai bersih teman-teman, sampai sampah dan debunya tuh nggak ada lagi di kamar tidurnya Abang Azam. Nah ini udah selesai, udah bersih, udah rapi. Ini kamar tidurnya beres. Ini aku pasangkan karpetnya lagi. Selesai ini teman-teman ya untuk ngurus kamar tidurnya Abang Azam, ngeganti spray, beberes kamarnya juga. Lanjut lagi, ini aku membersihkan ruang tengah. Jadi ruang tengahku ini pagi harinya tadi habis digunakan buat ngajarin anak-anak tetangga ngaji gitu teman-teman. Dulu-dulunya muridnya tuh masih sedikit, makanya aku tuh menggunakan ruang tamuku buat ngajarin merekanya tuh ngaji gitu. Nah seiring berjalannya waktu, muridnya tuh makin ramai. Kalau pakai ruang tamuku kan sempit ya teman-teman. Jadi berasa kalau udah ngumpul duduk-duduk gitu sempit sekali. Nah jadi aku menggunakan ruang tengah ini gitu teman-teman ya buat ngajarin ngajinya. Ruang tengahku ini kan lumayan luasnya gitu ya kalau dibandingkan ruang tamu. Jadi walaupun ngumpul rame-rame kan nggak berasa gitu sempit-sempitannya kalau duduk. Nah ini aku masih membersihkan ruang tengah rumahku ya. Jadi ini tuh lantainya memang kotor sekali teman-teman, banyak pasirnya gitu. Jadi anak-anak tuh kan sambil nunggu giliran ngaji gitu, merekanya tuh main di halaman depan rumah gitulah teman-teman ya. Jadi keluar masuk rumah, makanya ini tuh banyak sekali pasirnya. Ini aku sapu sampai bersih biar besok pas mau digunakan lagi buat ngaji, lantainya tuh udah dalam keadaan bersih teman-teman ya. Oke ini aku sambil nengokin Rapipku yang lagi tidur di kamar tidur utama ya teman-teman.
Ini sampah dan debu dari ruang tengahnya tuh aku kumpulin dulu. Lanjut lagi teman-teman, aku membersihkan kamar tidur utama. Jadi di kamar tidur utama ini aku hanya menyapu lantainya saja ya teman-teman. Jadi tempat tidurnya tuh nggak aku rapikan karena ada si kecil rapipku yang lagi tidur. Ini aku nyapunya tuh pelan-pelan teman-teman. Jadi biar nggak ngembangunin si rapipku yang lagi tidur. Soalnya kalau dia udah bangun ribet teman-teman ya. Aku kan mau menyiapkan menu buat buka puasanya lagi. Hari ini Pak Sunya ada safari Ramadan dari kantornya gitu. Jadi pulangnya tuh malam. Biasanya kalau selama bulan puasa kan pulang kerja lebih cepat. Nah aku tuh enak teman-teman buat menyiapkan menu buat buka puasa. Kan ada Pak suami gitu ya yang ngejagain si kecil selagi aku menyiapkan menu buka puasanya. Nah hari ini nggak ada Pak suami, bakal ribet gitu ya kalau dia bangun. Nah ini aku udah selesai membersihkan ruang tengah ya teman-teman, beres. Ini aku lanjut lagi mau menyiapkan menu buat buka puasanya. Hari ini menu buka puasanya sesuai dengan requestannya Abang Azam teman-teman. Jadi dianya tuh minta dibikinin bakso lagi. Nah ini aku menyiapkan kuah baksonya dulu teman-teman. Aku menggunakan tulang sapi, ada dagingnya sapinya sedikit. Ini tadi pagi aku belinya 12.000, lumayan lah ini ya teman-teman buat bikin kuah bakso. Nah ini aku cuci sampai bersih. Kemudian ini buat ngilangin darah daging sapinya, aku rebus dulu di dalam air yang udah mendidih gitu, kira-kira 5 menitan. Nah udah sampai 5 menit. Ini aku angkat dulu. Kemudian ini airnya tuh akan aku buang, lalu akan aku ganti dengan air yang baru gitu ya teman-teman. Nah ini pancinya tuh udah aku cuci bersih lagi. Ini airnya tuh aku tambah lagi ya dengan air yang baru. Kemudian ini tulangnya aku masukin kembali. Dan ini tuh ada daging-dagingnya sedikit teman-teman. Jadi ini daging-dagingnya tuh aku potong kecil-kecil biar enak nanti pas dia mau dimakan gitu ya. Jadi hari ini Abang Azamnya tuh hanya minta menu berbuka bakso aja teman-teman. Makanya ini aku bikin bakso. Kebetulan kan masih ada stok pentol bekas aku bikin bakso juga di Ramadan 1 kemarin. Nah jadi ini aku bikinin lah bakso lagi buat Abang Azamnya. Katanya yang di Ramadan 1 kemarin enak teman-teman ya, makanya minta dibikinin lagi gitu. Oke, ini udah dapat kaldu daging sapinya ya. Nah ini aku tambahkan air lagi biar kuahnya tuh agak banyakan gitu. Jadi ini akan aku biarkan dulu. Lanjut lagi di kompor sebelahnya aku menumis bumbu kuah baksonya gitu ya teman-teman. Nah ini pas aku tuh mau menumis bumbu, rapipnya tuh bangun ngamuk-ngamuk gitu, gak mau dilepas. Karena ini tuh kan aku udah nanggung ya teman-teman, tinggal ngurus bumbunya aja. Makanya ini tuh aku masak sambil gendongan-gendongan gitulah. Nah pas akunya tuh ribet ya buat masukin bumbu ke dalam kuah, dianya tuh aku turunin dulu teman-teman. Nah untuk bumbu kuah baksonya aku menggunakan bumbu halus, bawang putih sama lada gitu ya teman-teman. Jadi separuhnya ditumis, separuhnya lagi mentah. Jadi dimasukin ke dalam kuah yang udah ada kaldu daging sapinya tadi. Aku menambahkan sasetan bumbu kuah bakso juga yang instan. Baru ini pentol baksonya tuh dimasukin. Nah pas pentol baksonya tuh udah mereka, ini udah siap diangkat ya teman-teman. Nah ini udah beres. Aku menggunakan insting aja untuk rasanya. Jadi nanti kalaupun misalkan kurang asin, baru aku tambahkan dengan bumbu kuah bakso yang instan lagi gitu. Lanjut lagi, ini aku ngerebus bihunnya ya teman-teman. Aku menggunakan bihun jagung. Ini bihunnya tuh aku rebus sampai lembut. Udah lembut ini langsung aku tiriskan. Jadi untuk bahan rame-ramean baksonya tuh nggak lengkap ya teman-teman. Aku nggak menggunakan mie kuning karena Abang Azamnya tuh nggak suka mie kuning. Jadi menggunakan bihun aja. Lalu aku juga nggak menggunakan daun bawang karena stok daun bawangnya tuh lagi kosong di kulkas. Jadi aku hanya menggunakan bahan-bahan yang seadanya gitu di dalam kulkas teman-teman ya. Nah ini setelah selesai ngurusin bihunnya tadi, ini langsung aku racik ke dalam mangkok. Jadi biar udah selesai, soalnya habis ini nanti aku bakal ngurusin sekecil rapipku teman-teman. Nah kalau udah diracik begini nanti pas beduk kan tinggal disiram aja sama kuahnya gitu. Ini kelengkapannya tuh ada sayur sawi, bawang goreng, bihun, kemudian akan aku tambahkan dengan seledri juga. Nanti pas mau berbuka akan aku tambahkan juga dengan kacang tanah goreng gitu ya teman-teman. Ada stoknya juga di dalam kulkas. Selesai aku menyiapkan menu buat buka puasanya. Ini dia teman-teman ya, menunya tuh bakso gitu. Jadi video untuk aktivitas aku ngurus anak, ganti spray, beberes kamar, nyapu ruang tengah, sampai ini menyiapkan menu buat buka puasanya tuh aku cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Bye.